Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya. Pada video kali ini saya akan menyampaikan hasil praktikum mandiri tentang tanaman kelapa sawit yang dilakukan secara online. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui cara budidaya tanaman kelapa sawit yang sesuai dengan keadaan di lapangan. Wawancara sendiri dilakukan pada tanggal 22 Desember tahun 2020 dengan Bapak Joko sebagai narasumber dan sebagai pemilik lahan kelapa sawit mandiri yang berada di Desa Mulyakerta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang. Berikut ini adalah hasil wawancara saya dengan Bapak Joko. Borneo dari Fakultas Pertanian Universitas Tanjung. Boleh kenal nama Bapak siapa, Pak? Ya, nama saya Joko Kaliman, Pak. Umur Bapak berapa, Pak? Apa? Umur Bapak berapa? Umur 47 tahun. Bapak mulai berkebun tuh dari kapan, Pak? Itu bertahap. Yang pertama itu sudah 4 tahun. 4 tahun. Yang kedua 3 tahun. Ada juga yang baru setahun. Saya ingin tanya nih Pak, dari proses awal pembibitan, Bapak dapat bibitnya dari mana? Karena kita masih awam, jadi bibit itu kita beli dari petani juga yang berada di transmigrasi Pematang Gadung. Itu yang pertama. Terus yang terakhir, yang kedua sama, cuma sama kawan yang bibit itu, terus dia tidak ditanam, saya beli, saya tanam. Kalau yang terakhir itu ada pembibitan itu dari perusahaannya tuh dari Artu kalau nggak salah itu, cuma itu bibit pribadi, bukan bibitnya perusahaan. Yang punya itu yang mungkin asisten apa namanya, pokoknya orang-orang atas lah, tapi dia membibit sendiri terus dijual belikan kepada masyarakat. Itu yang terakhir. Varietas yang Bapak tanam itu kalau boleh tahu apa ya, Pak? Kalau kata si penjual bibit itu kan ada marehat sama apa ya, marehat lah ya. Sebelum melakukan budidaya, tanahnya itu ada diolah atau di apakah itu berapa? Tanah itu karena saya katakanlah kerja sendiri, tanah juga lebih karena tidak tergarap, jadi tanah itu saya manfaatkan, saya tanam sawit. Kalau untuk tanah pertanian padi udah ada tersendiri, jadi tanah itu kan istilahnya daripada tidak ditanami, jadi saya manfaatkan, saya tanam sawit. Terus ada diberi pupuk atau dibersihkan dari gulma gitu, Pak? Ada ya pupuknya. Untuk awal-awal itu kan pakai urea, terus selanjutnya itu pakai NPK. Kalau gulmanya itu pakai Roundup dan Herbato. Dosis pemupukannya kalau saya boleh tahu berapa ya, Pak? Dosisnya kalau karena kita ini juga petaninya tanpa ada pembinaan, jadi kita cuma dengar dari kawan-kawan saja. Jadi dosisnya itu kalau umurnya sudah 1 tahun atau 2 tahun itu kita Dari proses pembibitan nih, Pak, kan kita nanti kan menanamnya kan di lahan. Nah, bagaimana cara peletakan bibit pada lahan itu? ya, karena lahan itu tidak rata, ada yang rendah, ada yang tinggi. Kalau yang tinggi kita tidak perlu membuat terumbu atau gundukan, tapi kalau yang rendah kita usahakan supaya apa namanya, bibit tadi tidak tenggelam dan bisa seimbang dengan yang dataran tinggi. Pada saat tanaman sudah dewasa, biasanya Bapak pakai pupuk apa, Pak? Atau dari pupuk? Pakai NPK. Nah, terus kalau boleh tahu dosisnya berapa, Pak? Itu tadi, kalau yang baru saya panen ini kan
yang apa namanya berusia 3 tahun itu pupuknya setengah kilo saja. Itu jadi per tahun itu setengah kilo ya Pak? Itu sebenarnya kalau apa namanya biayanya ada, itu harusnya 3 kali setahun, 4 bulan sekali. Kalau biayanya ada. Kalau cara pemberiannya gitu biasanya langsung dipendam kah atau langsung atas tabur gitu? Ya sementara ini sih tabur. Baiknya sih dipendam, tapi karena kadang-kadang waktunya tidak begitu, jadi kita tabur. Sebenarnya kurang efisien. Kemudian kalau masalah hama dan penyakit nih Pak, ada nggak hama dan penyakit yang menyerang? Nah ini baru-baru nih 20 hari ke belakang ini saya tadi itu kan panennya kan 15 hari. Ya. Jadi 15 hari baru saya jemur itu tadi itu ada yang mati mendadak satu batang itu kayak seperti disambar petir. Jadi saya tanyakan dengan kawan yang udah pernah lama nanam, itu kalau tidak apa namanya rayap itu penyakitnya itu apa namanya yang besar itu ya, kelambatar apa namanya ya itu. Nah, barang yang besar yang ada tanduknya itu. Tapi belum saya lihat. Berarti belum ada cara mengatasi Belum. Ya, kalau kata kawan tadi yang membeli sawit itu, kalau rakyat itu disemprot aja. Cuma kan saya kan belum lihat apakah ada rayap yang naik ke pohon atau enggak, itu belum saya lihat. Cuma tadi itu saya terkejut juga kok batangnya ada yang kayak disambar petir itu sebatang. Padahal memang nggak ada petir di seminggu-minggu ini nggak ada petir. Itu baru akhir-akhir ini ya Pak? Iya, 15 ke belakang, 15 hari ke belakang. Berarti pada tahun-tahun sebelumnya belum? Kalau gulma sendiri, kalau yang biasa tumbuh itu belum apa aja Pak? Itu ya mungkin kalau bahasa kampung kan tidak sesuai dengan bahasa ada kata orang sini itu kalau meta ada rumput itu apa namanya itu rumput yang di parit itu ini lupa ya namanya. Kalau bahasa sini sih odol-odol. Nah, itu terus ada liak-liak. Kalau Bapak mengendalikan gulma itu biasanya pakai rondak ya Pak? Kalau rondak itu sekali-sekali karena ada yang bilang juga kalau rondak itu merusak tanaman sawit juga. Nah, dia tidak boleh, istilahnya tempat itu terlalu lapang juga tidak boleh. Nah, jadi kita pakai yang apa namanya kontak. Jadi kontak itu dia cepat mati cuma cepat hidup juga. Jadi dia istilahnya tidak mengganggu di akar. Dalam pemeliharaan nih Pak, ada perlakuan khusus nggak Pak? Perlakuan khusus kalau perawatan ya mungkin perlakuan khususnya itu kalau apa namanya selama saya menanam itu ada orang yang memberitahu kepada saya, mungkin termasuk juga senior lah. Jadi untuk pembuangan pelepah itu dia sarankan kita harus malas membuang pelepah sampai umur itu 4 tahun. Bukan rajin, kita harus malas. Untuk apa? Supaya batang tadi itu tidak rusak. Jadi kalau kita terlalu sering membuang pelepah itu malah pertumbuhannya tidak bagus. Jadi umurnya harus 4 tahun dan itu perawatannya sebenarnya harus maksimal untuk 4 tahun itu untuk pembuatan batang supaya besar. Kemudian umur tanaman Bapak sekarang berapa ya? Ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 1 tahun. Awal panen pertama itu ada umur berapa Pak? 3 tahun sudah panen. Kemudian cara panennya nih seperti apa Pak? Atau pakai ada alatnya atau langsung manual gitu? Dia pakai dodos. Kemudian hasil panen sendiri biasanya berapa itu Pak? Berapa gitu dalam tandan atau tongkos? Maksudnya berapa banyaknya atau berapa kilonya? Berapa kilonya? Kalau yang masih
pemula itu kan paling-palinglah 2 kilo dalam satu tanam. Nah, itu anggap masih prestasi. Kalau umur 3 kiloan itu ya standarnya 3 kilo 4 kilo. Harga jualnya sendiri berapa ya Pak? Ya alhamdulillah karena kita ini belum udah mentok operasi sih, tapi belum belum jadi. Jadi kita jual kepada terkulak lah. Untuk yang hari ini itu harganya 1.400 terakhir. Untuk minggu yang kemarin itu 1.440. Ini naik 40 rupiah. Setelah panen buah nih Pak, ada perlakuan kayak misalnya dijadikan produk atau langsung disetor saja kepada tengkulak Pak? Ya, karena saya tidak mengerti dengan pengolahan kelapa sawit ini, jadi jual kepada tengkulak. Sekian Pak dari pertanyaan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.